wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Perhimpunan Islam Sahabat Pariaman, Bapak Agus Harasi. Yang terhormat teman saya calon guru penggerak angkatan ke-6 Ibu Elvin. Yang terhormat seluruh staf Dewan Guru SMP Negeri 9 Sabata Pariaman. Dan yang kami banggakan perwakilan dari peserta didik yang akan mengikuti kegiatan pada sesi kali ini. Jadi pertama-tama saya mengajak kepada kita semua untuk tak lupa mengucapkan rasa syukur, memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan kesempatannya kita bisa melaksanakan agenda pada pagi hari ini, dan semoga agenda ini memang benar-benar bermanfaat untuk perkembangan ke sekolah nanti. Dan selawat serta salam juga tak lupa kita aturkan kepada Nabi Baginda Muhammad SAW. Semoga dengan beliau mengajarkan kita tentang bagaimana menjadi umat Islam yang beriman dan bertakwa. Baik Bapak dan Ibu sekalian, adik-adik sekalian yang sudah hadir pada tempat ini, di pertemuan kali ini kita akan mengidentifikasi pemetaan 7 aset di sekolah dan pemanfaatannya. Untuk membuka acara kita pada hari ini, kita akan mempersilakan Bapak Kepala Sekolah untuk membukanya. Jadi kepada Bapak Kepala Sekolah kami persilakan dan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 9 Sabata Pariaman, Bapak Yusuf. Yang kami hormati rekan Pak Yusuf selaku calon guru penggerak, yang insya Allah ini sudah mau mendekati akhir daripada kegiatan. Yang kami hormati senior kami, Bunda kami, Bu Irma, serta rekan-rekan guru yang sempat hadir pada hari ini, minus beberapa guru yang sementara ikut orientasi kegiatan P3K yang mungkin pada hari ini hari terakhir mereka. Yang saya banggakan ada 102 yang hadir di kegiatan pada pagi hari ini. Syukur Allah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan atas limpahan rahmat, izin dan kuasanya kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan, sehingga masih sama-sama hadir di tempat ini serangkaian dengan salah satu kegiatan dari calon guru penggerak, yaitu yang berkaitan dengan aset daripada satuan pendidikan atau sekolah. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Waka tadi bersama Ibu Elvin, calon guru penggerak, bahwasanya masalah aset ini yang nantinya mungkin juga akan dipaparkan oleh Ibu Elvin nanti, aset ini jelas sangat-sangat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan yang ada di sekolah. Aset itu sepikiran saya tadi hanya singkat, ternyata lebih luas. Ternyata bicara masalah aset yang ada di satuan pendidikan itu banyak. Bisa saja itu berkaitan dengan sumber daya manusia, ketersediaan guru, kemudian ada juga aset modalnya siswa, ada juga yang berkaitan dengan sarana prasarana, ada juga yang berkaitan dengan politik, agama. Nah, kesemuanya ini adalah menjadi aset daripada sekolah, yang nantinya semua itu akan menunjang kualitas daripada pendidikan yang ada di satuan pendidikan tersebut. Nah, satu antara yang lain pasti akan saling ketergantungan.
saling berpengaruh. Contoh misalkan ketika di sekolah itu gurunya tidak ada, pasti akan berpengaruh pada kualitas pendidikan. Bagaimana kalau seandainya guru ada tapi siswa tidak ada? Sama juga. Begitu juga dengan sarana prasarana yang nantinya akan mendukung semua kegiatan pembelajaran. Ketika aset ini tidak bisa dipenuhi, maka tetap jelas akan berpengaruh pada kualitas proses pembelajaran yang ada. Begitu juga dengan yang saya sampaikan tadi berkaitan dengan politik, dengan agama. Tidak akan jalan proses pembelajaran semaksimal mungkin ketika di satuan pendidikan itu tidak, suasananya tidak aman. Semua pada belajar pada merasa terganggu, tidak aman, tidak nyaman dalam belajar. Sehingga ini semua saling keterkaitan antara aset yang satu dengan aset yang lain. Bagaimana lebih tepat masalah aset itu nanti insya Allah ini kita akan dengar sama-sama apa yang akan disampaikan oleh guru penggerak, entah itu mungkin akan berbarengan atau bergantian, baik oleh Ibu Elvin maupun oleh Pak Irson. Saya rasa ini dulu dari kami. Jadi tadi kami sudah dimintakan untuk membuka, maka dengan memohonkan petunjuk serta ridho Allah Subhanahu wa taala, seraya melafazkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Acara pada pagi hari ini dinyatakan dibuka dengan resmi. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah membuka acara ini, dan langsung kita lanjut dengan isi daripada kegiatan ini yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Elvin di program. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pada kesempatan kali ini, seperti halnya yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, jadi kita pada hari ini akan mengidentifikasi aset-aset yang ada di sekolah, khususnya di SMP Negeri 9 Pagiaman. Jadi dalam hal ini kita akan menggunakan pendekatan berbasis aset. Nah, seperti kita lihat bersama di sini ada 7 modal yang akan kita identifikasi. Nah, di sini ada modal manusia, kemudian modal sosial, modal fisik, modal lingkungan alam, modal finansial, dan juga modal politik. Nah, hal ini merupakan satu elemen dalam sekolah yang nantinya hal ini bisa menunjang pendidikan. Dan ini adalah salah satu aset yang dimiliki oleh sekolah yang merupakan modal dalam sekolah kita. Oke, kita lihat yang pertama. Ini adalah hasil kemarin saya sudah kolaborasi juga dengan kepala sekolah menentukan aset-aset yang ada di sekolah. Jadi dari hasil identifikasi kami dengan kepala sekolah adalah modal manusia. Nah, modal manusia ini terdiri dari kepala sekolah. Jadi satu elemen dalam sekolah ya. Jadi ada kepala sekolah, kemudian ada guru, ada juga staf TU, termasuk juga murid, orang tua ataupun wali murid, kemudian masyarakat lingkungan sekolah. Nah, ini merupakan modal manusia, salah satu aset yang ada di sekolah SMP 5 Pagiaman. Nah, pemanfaatannya, nah kita lihat dulu kepala sekolah. Nah, kepala sekolah ini pemanfaatannya ini sebagai pemangku kebijakan dan manajerial dalam ekosistem sekolah. Jadi ini ada fungsi dari kepala sekolah. Nah, kepala sekolah ini dia yang akan memberikan kebijakan dan manajerial. Dia memanajerial sekolah ya. Jadi pimpinan utama dalam sekolah. Kemudian guru atau dan juga staf TU. Nah, di sini kalau hasil identifikasi ya, guru dan juga staf TU ini rata-rata
memiliki kualifikasi akademik S1 dan juga S2. Ya. Ini guru yang ada di SMP 9 Paguyaman. Kemudian bersertifikat profesi yang menunjang pembelajaran untuk pengembangan potensi murid. Dan juga salah satu asetnya itu adalah adanya CGP di lingkungan satuan pendidikan yang menjadi aset penggerak perubahan ekosistem di sekolah. Jadi di SMP 9 ini sudah ada 2 calon guru penggerak, dan insya Allah akan menyusul lagi 1 orang guru yang akan menjadi guru penggerak. Jadi merupakan salah satu aset ya. Salah dua-duanya lulus. Ya, insya Allah, amin. Ya. Kemudian murid. Nah, murid di sini mendapatkan kesempatan belajar dan fasilitas yang sama serta memiliki kesempatan mengembangkan minat dan bakatnya baik akademik dan non akademik. Itu pemanfaatannya. Kemudian masyarakat lingkungan sekolah. Nah, kalau untuk ya saya lewati orang tua ya. Jadi yang keempat itu adalah orang tua atau wali. Jadi manfaatnya di sini adalah berkolaborasi untuk pengembangan sekolah. Jadi seperti yang kita lihat ya, ada kolaborasi antara orang tua, guru yang tujuannya untuk pengembangan sekolah. Kemudian masyarakat lingkungan sekolah. Nah, untuk masyarakat yang ada di lingkungan sekolah ikut berkontribusi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah. Nah, inilah hal-hal yang termasuk dalam modal manusia. Kemudian yang kedua itu adalah modal sosial. Nah, kalau modal sosial ini ya seperti kemarin kita sudah membentuk namanya komunitas praktisi. Kemudian ada PGRI dan juga ada MGMP. Nah, kalau komunitas praktisi pemanfaatannya ini adalah sebagai wadah bagi para guru untuk belajar dan berpartisipasi dalam pengembangan diri mereka. Jadi berinteraksi dan dialog antara anggota komunitas dapat berupa berbagi kekhawatiran masalah dan praktik baik untuk direfleksikan bersama-sama. Kemudian PGRI. Nah, kalau PGRI, jadi pemanfaatannya itu adalah meningkatkan profesionalisme guru dalam meningkatkan kode etik guru. Kemudian MGMP. Nah, kalau untuk MGMP ini meningkatkan kemampuan dan keterampilan guru dalam proses kegiatan proses belajar mengajar. Nah, mungkin yang perlu saya tanyakan di sini dari modal manusia ini selain ketiga aset ini, apa masih ada aset lain yang bisa ditambahkan atau mungkin yang terlewati dari komunitas praktisi, kemudian ada PGRI, kemudian ada MGMP. Yang kita laksanakan di lingkungan sekolah kita. Masih seputar ini dulu ya. Sebentar kalau ada yang Iya. Oke, jadi kita lanjutkan ke modal fisik. Nah, kalau untuk modal fisik, jadi dari hasil identifikasi kami dengan kepala sekolah, ini jadi ada beberapa modal fisik yang ada di SMP 9 Paguyaman. Yang pertama itu adalah ruang kepala sekolah. Nah, ruang kepala sekolah ini, jadi pemanfaatannya itu adalah tempat tersendiri oleh kepala sekolah untuk melakukan tugasnya dan sebagai tempat untuk menyambut tamu sekolah. Kemudian ruang kelas. Nah, kalau ruang kelas itu sebagai tempat untuk kegiatan tatap muka dalam kegiatan proses KBM. Kemudian ada juga perpustakaan. Nah, kalau perpustakaan ini dia menyediakan buku-buku sebagai literasi. Kemudian juga ada ruang UKS. Nah, ruang UKS ini untuk mengobati, membantu atau menolong siswa atau warga sekolah yang sedang sakit dan berada di sekolah. Kemudian juga modal fisiknya di sini adalah laboratorium IPA. Jadi laboratorium ini bermanfaat untuk penunjang sarana belajar berbasis praktik. Kemudian ada juga lahan kebun. Nah, kalau untuk lahan kebun ini menyediakan sarana belajar secara langsung di lapangan. Jadi ini fungsi dari lahan kebun. Kemudian juga
ada lapangan olahraga. Nah, kalau lapangan olahraga merupakan ruang terbuka yang memiliki banyak fungsi sebagai tempat olahraga, upacara bendera, serta mengumpulkan para siswa. Jadi ini manfaat dari lapangan olahraga. Kemudian juga kita punya aula ya. Nah, aula itu digunakan sebagai ruang rapat atau ruang pertemuan. Kemudian ada WC. Nah, kalau WC ini manfaatnya itu adalah menciptakan PHBS atau pola hidup bersih dan sehat. Kemudian ada juga ruang BK ya. Ini untuk manfaatnya untuk mendapatkan layanan konseling agar peserta didik dapat memperoleh suasana nyaman dan menjaga serta menjamin privasi peserta didik. Kemudian ada juga tempat parkir, jadi untuk meletakkan kendaraan warga sekolah. Kemudian juga kita difasilitasi oleh jaringan WiFi. Jadi ini tujuannya menyediakan layanan internet untuk kegiatan pembelajaran di sekolah. Mungkin masih ada mungkin modal fisik yang bisa ditambahkan selain 12 ini yang kemarin kita sudah identifikasi. Ruang TO masuk. Kalau kamu ruang TO itu yang sebelum yang dipakai gudang sekarang ya? Jadi ruang TU ya. Ya, jadi ruang TU. Jadi ruang TU juga itu termasuk dalam modal fisik. Ya, untuk akses selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh Pak Irson Hanoni. Untuk Bapak Kalibasa. Ya, terima kasih. Baik, aset yang keempat adalah yaitu modal lingkungan alam. Di mana modal lingkungan alam ini adalah modal lingkungan alam yang dimiliki sekolah. Ini diantaranya sirkulasi udara yang bersih dan bagus. Karena sekolah ini memiliki pohon-pohon besar sebagai perindang. Seperti yang kita lihat di SMP kita ini memiliki pohon-pohon perindang ya. Ini ada juga siswa di sini yang sering bermain bola di situ. Kemudian juga memiliki sirkulasi udara dan menjauhkan kita dari polusi udara ya. Kemudian memiliki lahan sekolah yang luas dan asri. Ya, kita bisa lihat walaupun tidak terlalu luas sekali ya, tapi tempatnya juga membuat ya mampu dan bisa memfasilitasi kalian di bidang pelajaran dan bisa membuat kalian itu tetap nyaman berada di lingkungan sekolah. Kemudian sekolah ini juga memiliki ruang terbuka yang dapat dimanfaatkan untuk area bermain bagi murid-murid. Mungkin dari itu modal lingkungan alam bisa ditambahkan jika ada yang perlu ditambahkan. Ibu Eda. Baik. Nah, seperti itu gambaran untuk modal lingkungan alam yang ada di sekolah kita. Lanjut, yang kedua adalah modal finansial. Apa yang ada di sekolah kita ini untuk modal finansial? Yaitu yang pertama adalah BOS, dana BOS, dan yang kedua adalah PIP atau PKH. Di BOS ini yaitu dukungan dalam pemerintah berupa bantuan yang dimanfaatkan bagi keberlangsungan kegiatan pembelajaran. Dana operasional sekolah ya, dana yang digunakan untuk membantu sekolah dalam mengembangkan mutu pendidikan sekolah itu sendiri yang ada di sekolah kita. Kemudian PIP atau PKH, yaitu dukungan dana yang diberikan kepada peserta didik kategori kurang mampu agar dapat dipergunakan untuk kepentingan pendidikan. Adik-adik semua, mana di antara adik-adik yang ada di sini yang pernah mendapat PIP atau mendapat bantuan dari PKH? Ada? Dari panitia. Ya, jadi dari peserta didik yang ada di sini ada 2 peserta didik yang mendapatkan bantuan PIP ya. Jadi bantuan ini, iya PIP.
Jadi bantuan PPI adalah dukungan yang diberikan kepada kalian. Sudah dapat dananya? Sudah diterima? Kita lihat lagi untuk kepentingan pendidikan. Jadi bukan untuk kalian beli kalian pacarkan motor, beli akan apa, tapi untuk beli seragam dan penunjang untuk pendidikan. Dan modal selanjutnya adalah modal politik. Tentu adik-adik atau teman-teman guru sudah mendengar tentang politik. Nah, di sekolah ini kita juga memiliki modal politik. Yang pertama adalah komite, yang kedua huyula, dan yang ketiga layanan kesehatan. Untuk komite, kita ikut bertanggung jawab dalam pengadaan sapras dan mensukseskan program-program sekolah. Seperti apa itu? Ini baru-baru komite bekerja sama ya, dalam pengecetan, kemudian juga ada yang renovasi, ada beberapa pintu yang diperbaiki oleh orang tua. Itu bagian daripada komite. Jadi komite itu ikut bertanggung jawab dalam pengadaan sapras untuk mensukseskan program-program sekolah. Yang kedua adalah huyula, perkumpulan orang tua dalam membantu perkembangan siswa dan sekolah. Ini juga sudah terjadi di sekolah kita, dan alhamdulillah hasil dari huyula ini sudah terlihat dan sudah dirasakan kita bersama. Kemudian yang ketiga adalah layanan kesehatan, bersinergi dengan puskesmas kecamatan dalam melakukan penyuluhan dan pelayanan dan pemeriksaan kesehatan. Ini sering diadakan di sekolah. Jadi program puskesmas itu sering diadakan di sekolah. Baru-baru ini sekolah kita ada pengukuran berat dan tinggi badannya, dan itu untuk modal politik dan kesehatan itu sering diadakan di sekolah di bagian pihak puskesmas. Baik, dan yang modal terakhir adalah modal agama dan budaya. Yang pertama adalah baca tulis Al-Quran, sholat duha, memperingati hari besar keagamaan, pesantren kilas, apalagi ini mau puasa akan kita adakan. Kemudian perayaan HUT proklamasi, kemudian memperingati hari pahlawan dan pelaksanaan upacara bendera. Ada yang perlu ditambahkan selain dari itu? Baik, kita lanjut dulu ya. Baca tulis Al-Quran, yaitu fungsinya adalah dapat mengetahui huruf-huruf hijaiyah, membaca dan menuliskan huruf-huruf hijaiyah. Dan yang kedua, sholat duha yang sering adik-adik lakukan ya, membina dan membentuk karakter siswa untuk dapat beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, sholat duha dan ada juga sholat zuhur bersama ya. Ya, jadi ini ditambahkan dari sholat zuhur bersama. Dan yang ketiga, memperingati hari besar keagamaan, menjalin ukhuwah dan memperkuat tali silaturahmi antara warga sekolah. Untuk memperingati hari besar keagamaan ini baru-baru kita Maulid Nabi ya. Lewat program OSIS kalian membuat sebuah tolangga. Ya, yang berikut adalah pesan percilan agar para siswa bisa lebih mudah dalam mendalami dan juga memantapkan serta meningkatkan ajaran agama Islam. Pesantren kilat ini biasa digunakan di bulan Ramadan. Dan kita mau memasuki bulan Ramadan, pesantren kilat ini akan diprogramkan juga di sekolah. Dan rata-rata sekolah memprogramkan ini dan akan kita laksanakan pada bulan suci Ramadan. Yang kelima, perayaan HUT proklamasi, hari ulang tahun ya, sebagai wujud rasa syukur memperingati perjuangan dalam merebut kemerdekaan. Ini juga sering kita lakukan. Perayaan HUT proklamasi ini bisa saja kita ramaikan di kecamatan sampai dengan pawai-pawainya itu ada. Untuk sekolah kita juga seperti itu. Yang keenam, memperingati hari pahlawan, mengajarkan keteladanan, nilai kepahlawanan, kepemimpinan dan rasa nasionalisme. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan upacara bendera, di mana mengajarkan sikap disiplin dan memupuk rasa nasionalisme. Baik, itu adalah ketujuh aset di sekolah yang kita miliki. Adapun dari yang kami sampaikan tadi, sudah beberapa yang ditambahkan oleh peserta didik dan guru. Itu kami ucapkan terima kasih. Dan selanjutnya kita akan dengarkan
mungkin sedikit penyampaian dari calon guru penggerak Ibu Evi rekan saya. Dipersilakan. Ya, jadi demikianlah penyampaian dari mengidentifikasi aset sekolah berdasarkan pendekatan berbasis aset. Nah, mungkin sebelum acara ini kita akhiri, mungkin ada guru yang ingin memberikan pertanyaan atau ingin menambahkan tentang aset-aset yang ada di sekolah kita. Ya, terima kasih kepada Ibu Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ada tadi mengenai video aset yang dimana itu ada MPNP, UGM, Modal sosial. ya modal sosial. Kira-kira di situ ini kan cuma 3 kriteria. Kira-kira boleh kita masukkan kan? Uyulan. Saya langsung jawab ya. Ya. Iya, itu kalau Huyula itu dia masuk dalam modal politik. Jadi komite, karena dia merupakan suatu perkumpulan, ya merupakan suatu perkumpulan. Jadi modal politik itu ada komite, ada Huyula dan juga ada layanan kesehatan. Nah, layanan keamanan, untuk keamanan. Mungkin kita juga pernah kerjasama dengan Polres. Ya. Iya. Polsek. Iya. Jadi ini adalah modal politik. Itu kalau karena dia merupakan suatu organisasi. Nah, itu. Orang boleh beli. Ada ini juga kita ada MOU. Iya, MOU dengan dengan kepolisian. Iya, sedang dengan komite ada kemarin kan. iya. Pemerintah desa malah. Oh, berarti dengan BNN juga. Iya. BNN, BEM penanggulangan bencana. Ada BMK. Ya, kita BMK baru BNPB. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jadi jadi di belakangnya. Ya, mungkin dari guru lain masih ada yang ingin menambahkan. Dari murid-murid ada yang ingin ditambahkan? Ada. Ya, silakan. BNPB. Ya. Ya, dari siswa silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Kami ucapkan sekali lagi sudah mengikuti sosialisasi tentang mengidentifikasi 7 aset sekolah bersama kepala sekolah. Dan jika sudah tidak ada pertanyaan, maka acara ini akan kita tutup dan kita mempersilakan kepada kepala sekolah, Bapak kepala sekolah untuk menutup acara ini. Kepada beliau dipersilakan. Masih ada yang ditambahkan saja Pak. Oh iya, jadi ditambahkan aja. Terima kasih Ibu Irma. Di bagian modal keagamaan kita tambahkan sholat duha dan sholat zuhur. Salat zuhur bersama. Sholat zuhur bersama. Baik. Terima kasih. Jika masih ada pertanyaan, kami persilakan. Ini elektronik tidak masuk lagi. Tadi gimana tadi? Diarahkan habis cuman ini nih alat-alat elektronik tidak masuk.
Oh, ini belum Pak. Dia termasuk Sapras di KW, semua di situ. Apa alat olahraga, semua di situ. Sapras itu Semua. beda bangunan dengan ini ya, dengan sarana ya, sarana ini ya. Kalau bangunan bentuk fisiknya ini, sarananya alat-alatnya itu. Baik, jika masih ada pertanyaan Ibu Mary, silakan. Bapak dan ibu-ibu yang lain, Ibu Aika, tidak ada. Jadi jika sudah tidak ada pertanyaan, maka pertemuan ini akan kita tutup, dan yang akan menutup kita persilakan kepada Bapak Kepala Sekolah, dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada calon guru penggerak yang pada hari ini, pada pagi ini telah memaparkan tentang 7 aset yang dimiliki, yang seharusnya itu dimiliki oleh satuan pendidikan guna penunjang daripada proses belajar mengajar agar kegiatan peningkatan mutu di sekolah itu bisa tercapai. Yang berikut yang perlu menyimak apa yang disampaikan tadi, ini jadi catatan juga buat kami. Memang di sekolah kami, di sekolah kita ini, sesuai apa yang dipaparkan itu memang ada. Hanya memang kadangkala ada memang yang tidak, yang misalkan mungkin dari segi lapangan, walaupun mungkin lapangannya kita mungkin terbatas, tapi setidaknya kita ada lapangan. Apalagi mungkin di bagian belakang itu lapangannya lumayan. Itu juga termasuk aset, walaupun itu tidak berada di dalam lingkungan sekolah. Begitu juga dan lain-lain. Perlu kami sampaikan di sini, masalah kita ini namanya sekolah satu atap. Saya pernah di dalam pertemuan BIMTEK pernah menyampaikan ke pejabat, ke petinggi kita, ke pimpinan kita masalah satu atap, apalagi khususnya sekolah kita. Contoh saya kadang-kala menyampaikan itu berkaitan dengan sarana prasarana. Bagaimana sekolah kita kalau seandainya sarana prasarananya kita tidak didukung? Ternyata yang disampaikan oleh pimpinan kita, oleh kepala dinas, bahwasanya status kita itu adalah satu atap. Satu atap itu yang penting ada ruang kelas, ada aula, ada ruang kepala sekolah, kantor. Hanya 3 itu. Nah, itulah kenapa kadang-kala saya ngotot, tapi kita kembalinya di satu atap itu. Namun alhamdulillah sampai dengan hari ini, walaupun kita satu atap, tapi kita punya fasilitas seperti yang disampaikan oleh Ibu Elvin tadi. Kita punya perpustakaan, ada kan perpustakaan. Kita punya lab, ada yang walaupun di satu atap itu memang tidak wajib. Tapi karena kita butuh dan kita perjuangkan hal-hal seperti itu, maka alhamdulillah ada di kita. Nah, sehingganya ini yang perlu kami sampaikan. Jangan sampai adik-adik berkecil hati. Tidak seperti itu. Banyak satu atap di antara kita yang jauh daripada kita. Karena itu berkaitan juga dengan dana bos. Jumlah siswa kita itu lumayan. Ada yang jumlah kita sekarang ini kalau tidak salah 55, Pak Waka, 55. Yang sebelumnya kita pasti di atas 60. Jumlah kita itu ada yang pernah mencapai 78, ada yang mungkin sampai 80, walaupun mungkin setelah itu akan berkurang. Sekarang kita 55. Bayangkan di satu sekolah, di sekolah kita, di luar sekolah kita, ada sekolah yang mungkin hanya 20 siswa, di atas 20 siswa, di bawah 30 siswa. Nah, itu termasuk sumber daya modal manusia. Kita punya itu. Kasihan sekolah-sekolah yang lain tidak punya. Ini yang perlu kita syukuri. Walaupun kita berada di daerah pedalaman, namun secara sarana prasarana juga kita sudah memenuhi. Kita sudah punya fasilitas proku. Tinggal pemanfaatannya ini yang akan kita maksimalkan. Insya Allah pemanfaatannya kita akan lebih tingkatkan untuk penggunaan IT. Jadi mungkin hanya ini yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada
rekan-rekan guru, khususnya kepada anak semua yang ada di tempat ini. Insya Allah kegiatan ini menjadi berkah buat kita semua. Mungkin hanya ini dari kami. Dengan